Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Herdiana dengan NIM 2110111401258 dengan jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Baik lagi, di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan terkait perhitungan IP address. Di sini saya ada soal di mana kita harus mencari mulai dari IP network atau prefix-nya, terus yang kedua ada IP private atau publik, dan di sini kita sudah diketahui IP kelasnya yaitu IP kelas C. Dan untuk IP network kita harus mencari, dan IP host. IP host itu kita dibagi menjadi dua, ada start dan end. Start itu mulai dari awal dan akhir. Dan berikutnya ada IP broadcast. Terusnya ada IP total host, ada, dan terus ada lagi namanya net max atau subnet max. Baik, karena kita sudah diketahui IP kelasnya, maka berikut kita akan mengidentifikasinya. Nah, di sini maka yang kita diutamakan sebelum kita melanjutkan untuk IP private, class, network, host, broadcast, dan netmask-nya sendiri, kita harus mulai dari IP network-nya itu sendiri untuk mencari IP network-nya itu sendiri. Di sini saya ada contoh, maksudnya di sini saya sudah mengidentifikasi mulai untuk IP network saya akan gunakan yaitu 192.168.20.10, prefix-nya yaitu 24. Nah, untuk di sini dan di atas ini, untuk di atas ini merupakan bilangan biner, dan di sini adalah desimalnya. Yang 192 ini adalah desimal, sedangkan 11000000 ini merupakan biner. Setelah dari desimal dikonversi dari biner ke desimal, dan hasil konversinya itu sebesar 192 dari nilai 1100000000. Nah, karena kita sudah diketahui nilai, maksudnya IP kelasnya yaitu kita kelas C, untuk perhitungannya, teman-teman, untuk perhitungan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, itu kita lakukan di sini. Nah, sudah kelihatan kan? Kita bisa lihat dari sini, ini merupakan konversi dari dari desimal ke biner. Nah, yang kita kuncinya itu adalah dari sini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Di sini kita cukup mencermati saja dan tanpa harus menghafal. Sebenarnya bisa kita lihat ini adalah perkalian dikali 2. Jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, dan seterusnya sampai 128 dengan 8 bit atau 8 kotak ini ya, 8 kita itu harusnya 8 IP. Nggak bisa nggak bisa lebih dari 8 IP. Nah,
Untuk perhitungannya, cara perhitungannya kita contoh. Kita tadi memiliki nilai 192, di mana 192, ini perhitungan saya ya, menurut saya 192 dikurangi 128 ini memiliki selisih yaitu sebesar 68, 64. Maaf, ulang lagi. Di sini kita mempunyai nilai 192 dengan 128, maka hasilnya akan 1. Kenapa 1? Karena 192 ini lebih besar dibanding dengan 128, maka nilainya itu 1. Dan untuk berikutnya, 64. 64 itu nilai dari mana? 64 ini yaitu didapat dari 192 dikurangi 128, maka hasilnya 64. 64 adalah selisih dari 192 setelah 128. Jadi 64. Maka 64 mendapat sama dengan 64 dikurangi, maka nilainya 1. Kenapa 1? Karena di sini memiliki nilai. Dan berikutnya, yaitu kita kenapa di sini 0? Karena 64 ini sudah tidak ada selisih lagi dengan berikutnya. Jadi di sini kita dikategorikan 0, dan 0 dikurangi 32, maka tetap hasilnya 0, karena di atasnya itu kita tidak memiliki selisih atau tidak memiliki angka. Maka di sini akan dinyatakan 0. Maka bilangan desimal ke bilangan biner akan menghasilkan nilai 11110000000. Nah, berikutnya di sini kita ada nilai lagi ya, 168. Maka hasil binernya yaitu 101010000. Ini merupakan perhitungan sama kayak tadi. Kita masukkan dulu. Ini merupakan sebagai patokan kita untuk menghitung ke binar, bilangan binar, konversi ke binar. Yang tadi saya sudah bilang, kita tidak perlu untuk dihafal, tapi kita perlu dicermati saja. Ini merupakan sebagai patokan kita untuk mengkonversi bilangan binar, untuk menghasilkan bilangan binar dari desimal. Nah, di sini kita tadi memiliki yang kita cari yaitu desimalnya 168. 168 dikurangi 168 memiliki nilai terbesar dibanding 128, maka hasilnya 1. Nah, dari 168 dikurangi 128, maka selisihnya 40. 40 ini adalah lebih kecil dari 64, maka nilainya 0. Karena nilai di atas ini, nilai yang ada di atas yang nilai yang ada di atas ini, kita wajib lebih dari nilai yang ada di sini. Nah, kita ketahui ya, ini merupakan maaf, oke.
Di sini kita kenapa ini menghasilkan 0? Karena dari sini merupakan nilai terkecil dari 40 itu sendiri ya, dari 64, maka nilainya 0. Nah, di sini dari nilai yang 40 yang tadi yang kita tidak bisa diselisihkan, maka kita pindahkan kembali ke sisi berikutnya, yaitu di kolom ketiga. Jadi setiap ketika kita tidak bisa diselisihkan, maka akan pindah, tetapi nilainya tetap. Jika perpindahan itu memiliki nilai selisih dan pemindahan berikutnya akan dikurangi dengan nilai selisih tadi berikutnya. Nah, di sini kita tadi tidak kita nggak bisa selisih, maka kita pindahkan menjadi 40. 40 lebih besar dari 32. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 1. Jadi setiap angka yang di atas, maksudnya setiap angka yang di sini nih, setiap angka ini jika lebih besar, maka nilainya 1. Tapi jika lebih kecil, maka digeserkan. Atau lebih kecil, maksudnya apabila nilai atas lebih kecil dari bawah, maka nilainya 0. Gitu ya. Dan dari hasil ini, setelah kita konversikan, maksudnya setelah kita dikurangi 40 dikurangi 32 akan menghasilkan nilai selisih 8. Nilai 8 ini akan kita kurangkan 16, tetap kita nilainya 0. Kenapa? Karena 8 ini lebih kecil dibanding dengan 16. Maka angka 8 ini kita pindahkan ke kolom berikutnya. Nah, di sini kita sudah kelihatan ya, 8 dikurangi 8, maka nilainya 1, karena sama dengan, karena memiliki nilai yang sama. Jadi nilainya itu 1. Dan 8 dikurangi 8, maka tidak ada selisih, jadi 0. Berikutnya, jadi maka di bawahnya pun jadi 0, karena di atas tidak memiliki nilai. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini contoh di sini 9. Semisal di situ kita memiliki nilai 9 ya, memiliki nilai 9, maka kita bisa dipindahkan menjadi ke sini, maka akan menghasilkan nilai 1. Maaf, jika kita misalnya di sini 9 nih. Jika di sini kita 9, maka akan memiliki selisih 1. Dan tetap di sini akan memiliki nilainya 0, karena di atas itu lebih besar. Di atas itu lebih kecil dibanding nilai di bawahnya. Maka nilai angka 1 ini akan pindah juga ke nilai berikutnya. Maka di sini tetap hasilnya 0. Kita sampai angka 1 baru nilainya 1. Gitu, karena sama dengan. Oke, kita balikin lagi. Kita ke angka 8. Angka 8. Kita 0, 0, 0. Gitu ya. Sampai nilai sama-sama saja ya. Maka angka biner yang kita ketahui jadinya 10101000. Nah, untuk 20 kita sebenarnya sama kayak metode tadi sebelumnya. Kita lihat
Untuk nilai 20, maka kita bisa lihat kita menggunakan nilai angka 16 ditambah 4. Maka di sini kita 1, maka di sini 1, di sini 1, dan di sisanya 0. 0 ya. Di sininya berapa? Di sini tetap 20. 20, 20. Sampai di sini 20 bisa dikurangi, dan di sini sisa 4. Nah, 4. Di sini pun 0. Seperti ini contohnya ya. Maka nilainya menjadi 0 untuk bilangan binarnya, maka menghasilkan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Itu ya. Terus bagaimana kalau 10? 10 berarti kan kita bisa lihat angka untuk menghasilkan nilai 10, maka antara 8 dan 2 menghasilkan nilai 10. Maka di sini 1, sini 1, di sininya 10, 10, 10, 10, 10. Maka di sisanya 2, di sininya 2, 2, maka di sini 0. Gitu. Seperti itu ya. Lanjut, eh, setelah kita menghitung atau mengkonversi bilangan desimal ke biner, maka kita selanjutnya akan eh, apa? Selanjutnya itu proses selanjutnya kita mencari netmark atau subnetmasknya dulu sebelum kita masuk ke eh, IP network, IP host, broadcast, dan total private. Nah, di sini netmark-nya itu sendiri yaitu maka nilainya yaitu 1111 sampai 8, 8 digit, 8 digit, 8 digit, 000. Nah, ini kenapa bisa 8 ini? Karena kita ambil dari prefix. Prefixnya itu 24. 24 itu berarti satunya 8 kali, ditambah 8, ditambah 8, jadi 24. Bisa kita lihat di sini satunya itu ada 8, 8, 8. Maka untuk netmark-nya atau subnetmark-nya itu sendiri, maka jadi satunya 111.111.111.000. Itu ya. Nah, untuk ke desimalnya gimana? Untuk desimalnya menjadi 255, 255, 255, 0. Setelah nilai ini dikonversikan menjadi desimal, maka menghasilkan nilai 255, 255, 255, 0. Setelah kita mengetahui nilai subnetmasknya atau subnetmasknya, selanjutnya kita ke IP network. IP network ini sendiri diambil dari perhitungan si IP networknya prefix ini. Diambil dari IP networknya ini sendiri. Maka menghasilkan nilai ini ya. Maka akan menghasilkan nilai itu. Nilai ini ya. Nah, akan menghasilkan nilai. Jadi angka ini 111.110.0, dan untuk IP networknya sendiri menjadi 111.
Setiap nilai satu akan menghasilkan nilai satu. Bisa kita lihat kembali bahwa untuk sebenarnya ini alurnya dari network perbandingannya ke sini ya. Ini nilai IP network itu dihasilkan dari IP network garis miring prefix dengan networknya gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat juga untuk bentar, IP network, IP network sama dengan ini maka menghasilkan nilai IP itu sendiri ya sama sih. Nah, di sini akan menghasilkan 000. Apa menghasilkan 00 1 2 1 seperti ini ya. Itu IP network itu kita diambil dari dari mana ini untuk IP networknya itu diambil dari prefix antara network prefix dengan networknya. Gini biar nggak pusing seperti ini ya. Contohnya saya buat dulu IP network. Kita buatkan di sini. Untuk Nah, untuk dari sini kita bisa lihat juga untuk kita di nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan. Nah, bos, kita hapus dulu ya. Di sini kita bisa melakukan perhitungannya itu sendiri. Sebentar.
kita bisa lihat untuk IP networknya itu sendiri, kita bisa hitung bahwa ketika kita misalnya ini kan 211111 111 ini eh, bernilai 255 maka untuk IP networknya tetap menghasilkan 110000 ini ke takutnya bingung juga ya, saya buatkan. Nah, ini merupakan 255 255 0, dan ini merupakan 19 berapa tadi, 192 168 192 168 20 10. Nah, untuk mendapatkan IP network, kita bisa lihatnya dari si netmark sini atau subnetmark sini. Setiap menghasilkan subnetmarknya itu 255, maka untuk IP networknya itu menghasilkan 192. Tetap si IP network traffic-nya ini akan turun menjadi di bawahnya untuk menjadikan IP network-nya. Karena apa? Karena di sini bernilai 255. Beda halnya jika ini merupakan 254. Kalau ini bernilai 254, maka ini harus dikonversikan ke bilangan biner, terlebih dahulu. Contoh, contoh ya, di sini saya kasih contoh untuk 254 itu bernilai, bentar ya, saya coba dulu lihat. Nah, semisal di sini kita 254 deh, maka di sininya akan 0. Nah, beda halnya kalau misalnya 254, di sininya contoh 168, di sininya 254, maka akan harus menghitung binernya dulu. Kita lihat satu di atasnya satu di sini nih. Ini bernilai 1 dan di bawahnya bernilai 1. Maka di sini kita hitung 1. Dan di atasnya berikutnya, di angka berikutnya itu di atasnya 0, di bawahnya 1, maka tetap nilainya 0. Dan berikutnya juga 0. Berikutnya 1, di atasnya 1, di angka ketiga itu 1, dan di bawahnya di urutan ketiga nilainya 1, maka tetap nilainya 1, bernilai 1. Dan di atasnya 0, di bawahnya 1, untuk bilang angka keempat, jadi tetap nilainya 0. Dan sama seterusnya, ini nilainya 1,
dan ini nilai 0. Nah, seperti ini. Maka nilainya jadi berapa? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Maka nilainya 168. Sorry, maaf. Di sini kita bisa lihat juga untuk nilainya ya. Untuk nilai IP address-nya itu sendiri itu berbeda. Jadi kalau misalnya 258, 254 di sini satu sama. Kebetulan di sini sama. Kalau misalnya berbeda, maka nilainya pun berbeda. Tuh ya. Di sini tetap sama. Untuk berikutnya tidak sama ya, berbeda ya. Kalau misalnya di sini menggunakan angkanya 54 atau 524. 224. Sebenarnya 254 juga berbeda ini. Maka nilainya 168 di sini. Jadi konversinya sekian, sama ya kayak di atas. Jadi tetap bernilai 0. Gitu. Oke, kita hapus. Di sini kita urutkan lagi satu-satu. Maka di sini hasilnya bernilai 255 ya tadi di atas. Nah, maka di sini kita 168, 20, 0. Nah, ini 0 karena di bawahnya itu pun 0, menghasilkan nilai 0. Karena itu tidak sama dengan subnetmarknya itu 000 ini berbeda dengan 10, 10, 0000, 1010. Berbeda ya. Jadi maka bernilai 0. Itu. Balik lagi, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan IP host-nya, untuk mendapatkan IP host itu dilihat sama dengan IP network-nya. IP network itu di sini kita bisa lihat sama ya untuk IP network-nya, maka menghasilkan nilai 192, 168, 20. Di atasnya ini merupakan angka biner. Biner di bawahnya angka desimal. Di sini saya garis ini ya biar diketahui. Nah, kita coba di sini saya akan gabungkan di sini desimal. Ini merupakan desimal. Dan di atas merupakan biner. Ini merupakan bilangan biner. Biner. Saya akan warnain biru.
Saya akan beri tanda ini biru ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama untuk atas sama bawah, cuman bedanya di sini biner, di sini desimal untuk mempermudah kita sendiri ya. Nah, seterusnya untuk di sini, kenapa angka 1? Di sini kan 1 nih, di sini kan 0. Nih, di sini kan 0. Eh, ditambah 1, maka jadi 1, karena startnya itu kan 1. Gitu. Untuk IP networknya itu sendiri kan 0, maka untuk startnya itu menjadi 1. Dan untuk N-nya, kenapa N-nya menjadi 254? Karena kita bisa lihat di atas ini memiliki angka 0,00001. Maka di bawahnya balikannya untuk si N-nya ini sendiri. Jadi bernilai 111111110. Maka di sini menjadi 254 untuk desimalnya. Itu. Jadi kalau misalnya untuk N, untuk akhiran, jika di atasnya 0, maka di bawahnya bernilai 1. Tapi jika di atasnya 1, maka di akhirannya menghasilkan nilai 0. Seperti kita desimalkan menjadi 254 gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai IP broadcast. Untuk IP broadcast sebenarnya untuk IP broadcast ini itu dia balikan dari si atas itu sendiri. Sama, maksudnya ini dia merupakan broadcast IP broadcast ini merupakan pengambilan dari perhitungan antara IP network dengan IP uh, networknya atau IP address-nya. IP address diambil dari IP network prefix-nya sini. Maka untuk broadcast-nya sama menjadi 192.168.20.255. Itu ambil dari mana? Ambil dari sini, si IP network-nya. Karena IP network-nya itu menghasilkan nilai 111, di sini nih, karena si IP network ini menghasilkan nilai 0000, maka si broadcast ini balikannya. Maka si broadcast ini merupakan balikan dari si 00 ini. Jadi untuk si IP network dia menghasilkan 0000, maka si IP broadcast-nya menjadi menghasilkan 111 balikannya ya. Gitu. Terus untuk menghitung IP total, IP host. Untuk menghitung IP host itu kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N dikurangi 2. Nih, 2 2 pangkat N dikali 2 ini sebenarnya 2 pangkat N dikurangi 2 ya. Nah, N-nya itu ambil dari mana? Untuk si N itu kita ambil dari sini nih, angka 11 nih, yang untuk IP ininya kita menggunakan IP ini dia, IP networknya. IP network itu kita memiliki angka 8, berjumlah angka 8. Maka akan menghasilkan 254. Untuk menghasilkan 254. Ini yang ini nih, untuk ini. Sudah. Untuk apa? Untuk 254 itu diambil dari si ini ya, IP networknya. IP networknya itu yang dia bernilai 8. Nolnya 8 kali. Masih kan nilai 8.
maka untuk IP hostnya atau IP totalnya menjadi nilai 254. Diambil dari sini juga sih, untuk IP hostnya di sini juga diambil dari sini. Nah, terus untuk mencari private atau public, untuk mencari private itu public itu dilihat dari nilai si IP network itu sendiri. Untuk IP network ini memiliki nilai 192, maka akan masuk ke kelas C dengan kategori private. Nah, di sini kita bisa lihat untuk IP private untuk kelas A bernilai 10.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Dan untuk kelas B, private-nya 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan untuk kelas C, itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Maka misalnya lebih dari si private ini, maka menghasilkan nilai publik ya. Karena di sini masuk 192 dan 168, di sini masih tercover, ini menjadi 192, 168, maka ini masuk ke IP host private. Perlu kita ketahui, untuk IP private itu merupakan IP yang tidak IP bebas. Jadi dengan eh, dengan jaringan lokal itu sendiri. Maksudnya dalam artian itu tidak bisa terhubung dengan internet. Sedangkan untuk IP publik merupakan yang kita ketahui yaitu internet, paket data ya seperti itu. Atau untuk apa? Untuk searching-searching ya. Itu untuk itu namanya jaringan internet, itu merupakan IP publik. Sedangkan untuk private itu seperti LAN. LAN kita ngelan ke PC 1 ke PC 2, ke PC 3 itu dalam jangkauan si perusahaan itu sendiri, itu merupakan IP private. Jadi hanya untuk lingkungan itu sendiri dan tidak bisa keluar dan sembarangan orang mengetahui ya. Jadi hanya si operator itu sendiri, operator perusahaannya itu sendiri. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan untuk penjelasan mengenai IP, perhitungan IP ya, saya kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel saya.